Kita sangat sayangkan sekali sebenarnya gitu. Ya kita pikir orang terdidik ya, Nah, pikir orang terdidik terus kemudian menyampaikan statement-statement yang kemudian tidak sesuai opini, fakta hukum menggiring gitu. opini gitu. Jadi kami berharap semua pihak bisa menahan diri, cooling down gitu. Artinya tidak memicu konflik-konflik baru. Nah, jadi ya terkait dengan video yang beredar ya kami dapat informasinya baru tadi pagi. Nah itu kami pelajari dulu gitu. Apa langkah dan tindak lanjut daripada video yang beredar tersebut, dan juga kami akan berkoordinasi dulu dengan prinsipal gitu. Dalam hal ini klien kami Teknopi. Nah dia mengharapkan seperti apa gitu output daripada permasalahan yang mungkin ini masih bunga-bunga masalah nih. Nah, gitu. Menurut kakak gimana sebagai sesama perempuan juga mendapatkan mendengar statement seperti itu dari seorang pengacara handal lah, pengacara nama besar lah gitu? Itu kami sangat menyayangkan itu ya, orang yang kemudian kami kenal sebagai pengacara gitu ya, kemudian berstatement yang di luar fakta hukum gitu, itu sama sekali di luar substansinya. Di luar substansi gitu ya. Apalagi kemudian menyangkut misalkan kata-kata yang memojokkan perempuan ya, pekerjaannya di luar, kami pun menyebutnya juga sudah tidak sanggup ya gitu ya. Tapi intinya begini, kami berharap Bang Alvin Lim ini kemudian paham posisinya, bahwa memang Bang Alvin Lim ini kan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya, sehingga tidak kemudian jauh melangkah menjadi kok ini menjadi kasus personal gitu. Tapi kalaupun Bang Alvin Lim merasa ada permasalahan dengan Nopi secara personal, kita secara prinsip kami siap untuk menghadapi itu semua. Secara kode etik sih tidak boleh ya. Kode etik seorang advokat itu harusnya dia berbicaranya di ruang pengadilan ya. Dan itu pun hanya sesuai fakta-fakta persidangan saja, sehingga itu jauh di luar substansi ya Pak. Substansi kuasa. Banyak memang tadi ada RDL ya, ada siapalah itu, banyak sekali yang kemudian akhirnya terseret di dalam kasus ini karena entahlah pengennya apa gitu ya, kami nggak tahu. Tapi ini yang tadi kami bilang, bahwa kami memisahkan kasus ini antara kasus dengan yayasan dengan kemudian Agus, Teknopi, dan juga personal ke personal. Ketika ini menyangkut personal ke personal, maka Nopi mempunyai hak hukum di dalam ini ya, di dalam dirinya, yang juga dia akan menggunakan itu gitu. Ini masalah Sangat blunder ya, sangat blunder. Jadi makanya tadi kami bilang cobalah kemudian kita duduk santai gitu ya, berpikir bahwa ini memang kasus yang harusnya kita sudah menemukan titik terang nih gitu di Kemensos, kita selesaikan itu. Kalau kemudian ada permasalahan pribadi itu pribadi ya, personal itu personal, maka kita akan selesaikan secara personal. Tidak merusak daripada upaya Kemensos untuk menyelesaikan gitu. Makanya kita calling down lah gitu. Jadi berbicara sebagai kuasa hukum, ya ayo substansi daripada kuasa saja yang kita bahas. Begini, itu kan ajang tahunan ya, sedangkan kasus ini kan cuma baru sebulan lebih ya, 3 bulan lebih ya. Jadi itu ajang tahunan yang memang publik menilainya dari awal tahun sampai akhir tahun, dan kebetulan kasus ini ada di akhir tahun begitu kira-kira. Jadi itu nggak relevan ya kalau kemudian keuntungan Teknopi mendapatkan keuntungan dari kisruh ini gitu. Bahkan kami malah menduga pihak-pihak lain yang menggunakan Agus untuk mendapat keuntungannya. Dan informasi yang kita dapat bahwa Teknopi mendapatkan penghargaan itu ini adalah tahun kedua. Iya. Bukan ini kali pertama. Ini informasi yang kami dapatkan. Sudah tahu. Responnya seperti apa? Ya cukup sedih, sangat prihatin, dan bahkan nggak sanggup berkata-kata. Gitu. Ya seorang perempuan gitu yang mengabdikan dirinya untuk melakukan kegiatan sosial gitu,
Ditambah lagi dia rela ditambah lagi meninggalkan dengan profesi meninggalkan pramugarinya. profesi pramugari. Ya kalau rezeki ya kan nggak tahu dari mana gitu, tapi tidak etis juga kita menudingkan seorang mendapatkan rezeki dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin dari timnya Tenovi akan membawa ini sudah jatuh pencemaran nama baik. Kalau setahu saya mungkin akan membawa ke jalur hukum juga, Kak. Ini kan sudah jauh di luar konteks Agus, donasi dan lain-lain. Kita belum ada plan karena masih baru. Kita juga belum melakukan diskusi-diskusi. Jadi apa langkah selanjutnya ya kami akan melakukan diskusi dulu dan Kita telaah tunggu dulu, Tenovi dulu. gitu. Telaah dulu terhadap video itu. Mungkin boleh terakhir pesan untuk Bang Alvin Lim yang memberikan statement tersebut di sosial media seperti apa, apalagi pasti banyak banget perempuan yang melihat, apalagi ditambah lagi banyak juga yang mendukung Tenovi ketika melihat video itu seperti apa. Kalau saya sih satu kata ya menjijikan banget ya, maksudnya orang yang terdidik kemudian berkata-kata yang tidak pantas gitu. Harusnya kemudian dia menjadi satu sosok yang bisa mengedukasi semua ya, karena sosmed itu kan sekarang lagi digemari kaum muda, yang kemudian sebenarnya Bang Alvin Lim harusnya mampu menjadi sosok yang menjadi contoh baik ya bagi para muda yang generasi muda yang menggunakan sosmed gitu. Jangan kemudian menjadi contoh buruk menggunakan kata-kata kasar di sosial media, bahkan melemparkan ujaran-ujaran yang kemudian tidak sesuai dengan faktanya gitu. Mungkin dari Abang. Kalau saya hanya pesan jaga hati, pikiran, akal, dan nafsu. Oke.